Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sulistiawati dengan NIM 05021282126060. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan clean watt dan crop watt. Pertama-tama untuk membuat penjadwalan irigasi menggunakan clean watt dan crop watt itu, kita membutuhkan data dari BMKG, data curah hujan. Pertama kita buka clean watt. Kemudian kita cari Indonesia. Indonesia ini, kemudian kita klik di sini. Loading. Nah, di sini ada stasiun BMKG yang ada di Indonesia. Kita menggunakan stasiun Palembang Terang Betutu. Kita klik, kemudian kita export selection station. Nah, di sini kita ingin menyimpan datanya itu di mana? Saya simpan data D, kemudian klik export. Nah, ini menandakan datanya sudah tersimpan ya. Kita okekan saja, kemudian kita keluarkan. Nah, kita masuk ke crop watt. Nah, crop watt tampilan seperti ini. Ini awal adalah untuk ETO. Untuk ETO itu kita openkan. Kita klik di sini. Kemudian kita klik kita cari datanya tadi disimpan di mana ya. Nah, kita klik ini. Ini data yang kita simpan tadi, Palembang Terang Betutu, kita openkan. Nah, di sini terlihat ya datanya untuk Januari itu ETO-nya sebesar 3,90 sampai Desember. Nah, ini untuk rata-ratanya. Kemudian yang kedua itu untuk hujan. Nah, di sini kita sama ya, kita masukkan data itu dari open, kemudian cari data yang Palembang Telang Betutu tadi. Nah, di sini kita klikkan, kemudian kita openkan. Nah, di sini sudah masuk. Untuk bulan Januari itu hujannya sebesar 278 mm. Kemudian untuk efisiensi hujan, hujan yang bisa dimanfaatkan itu hanya sebesar 152,8 mm. Kemudian selanjutnya itu kita ke jenis tanaman yang akan kita tanam. Kita masuk ke open. Kita masuk ke FAO. Kemudian kita cari tanaman yang ingin kita tanam. Di sini saya memilih untuk memilih tanaman kacang tanah. Kita klik, kita openkan. Nah, di sini muncul ya untuk kacanya itu untuk masa awal tanam sampai masa pertumbuhan itu sebesar 0,40. Kemudian untuk masa pertengahan itu sebesar 1,15 kc-nya. Kemudian untuk kc dari awal dari pertengahan pertumbuhan itu sampai ke panen itu sebesar 0,60. Kemudian ini ada juga stage atau hari-harinya ya. Kemudian selanjutnya kita menentukan jenis tanahnya. Nah, kita masuk ke open, kita masuk ke FAO lagi. Di sini ada 3 jenis tanah. 3 jenis tanah ini adalah 3 jenis tanah yang umumnya ada di Indonesia. Saya menggunakan jenis tanah heavy. Kita klik, kemudian kita openkan lagi. Nah, di sini muncul ya untuk total available soil moisturizer-nya itu sebesar 200 mm per meter. Kemudian untuk initial available soil moisturizer itu juga 200 mm. Kemudian kita crop watt. Nah, di sini sudah langsung muncul ya untuk nilai kacanya sebesar ini dari Februari sampai Juli, Februari ini untuk masa tanam, untuk awal pertanaman, kemudian untuk Juli ini adalah masa panennya ya. Di sini untuk efisiensi range-nya juga ada. Nah, kemudian untuk terakhir itu schedule. Schedule. Nah, di sini sebenarnya ini bisa kita ubah untuk efisiensi irigasinya dengan cara kita klik ke option. Kita pilih irrigate at fixed interval per stage karena kita ingin memberikan irigasi itu sesuai dengan keinginan kita. Kita klikkan. Kemudian ini untuk hari-harinya ya. Untuk hari irigasi itu kita mau berapa kali sehari. Saya menggunakan 2 hari sekali.
Di sini saya menggunakan irigasi permukaan. Irigasi permukaan itu umumnya untuk efisiensi irigasinya itu sebesar sekitar 50 atau 60. Saya memakai 50%, kita okekan. Nah, di sini sudah muncul ya untuk dari tanggal 26 Februari sampai 3 Maret itu membutuhkan 49,5 mm irigasi. Kemudian ini untuk net irigasinya. Ini ke bawah. Seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk pemanennya atau manenan. Kemudian bisa kita lihat di sini. Ini total gross irrigation ya. Ini maksudnya adalah irigasi yang digunakan, yang disalurkan ke lahan kita itu sebesar 747,7 mm. Kemudian untuk total net irigasi, ini irigasi yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhannya itu sebesar 373,8. Nah, kenapa 373,8 mm? Nah, ini diambil dari 50% dari sini. Nah, dari 50% dari irigasi yang dialirkan ke lahan. Karena kita hanya menggunakan efisiensi irigasinya itu hanya sebesar 50%. Kemudian di sini untuk total rainfall, nah total rainfall-nya adalah total hujan yang ada di daerah Palembang Talang Betutu. Nah, itu sebesar 1011,0 mm. Kemudian untuk efisiensi hujannya itu hanya sebesar 33,1 mm. Nah, untuk efisiensi rain ini hanya sebesar 3,3%. 3,3% dari sini. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.